Sekali lagi, narsisisme itu bukan cinta diri dalam bentuk egosentrisme, tetapi cinta diri dalam bentuk bahwa kita justru, mencintai diri sambil menyatu dengan, dunia, ya. Nanti contohnya mungkin akan lebih gampang ya. Jadi, nah, menurut si Lu, narsisisme adalah yang hilang dari diri kita, yang hilang dari kehidupan manusia saat ini, tidak punya narsisisme katanya, yang membuat manusia akhirnya lemah dan buta terhadap semua bentuk manipulasi, ya. Nah, narsis itu adalah nama bunga di musim semi yang pertama kali bersemi, di mengawali musim semi. Jadi dia adalah awal kehidupan, ya. Dan, narsisisme ini karena kita mencintai diri, karena cintai diri itu berarti kan kita mengenal diri, kita nggak pakai kedok gitu maksudnya si Lu Andrea Salome ini. Narsisisme itu adalah pemahaman diri yang kita nggak munafik, kita menerima semua aspek diri kita, dan kita nggak pakai topeng menutupi diri kita di hadapan orang lain gitu, ya. Enggak, kita kita nggak seperti itu. Narsisisme, karena narsisisme adalah justru menyatu dengan dunia, berani menampilkan diri kita apa adanya kepada dunia, saya seperti ini gitu. Tapi juga bukan berarti, saya seperti ini, lalu tidak peduli pada orang lain gitu, bukan gitu, ya. Nah, ini contohnya adalah, dengan berani mengatakan tidak untuk, pada kejahatan, pada kebohongan gitu, dan menolak menjadi konformis. Jadi nggak sekedar asal ikut-ikutan untuk menyenangkan orang lain gitu, enggak sekedar, enggak justru kita berbohong. Ketika kita berbohong, ketika kita menunjukkan identitas palsu kita gitu, itu sebetulnya kita tidak punya diri yang otentik sebenarnya, ya. Dan, karena bisa jadi karena kita belum mengenal diri kita sendiri gitu, atau kita menyangkal diri gitu, ya. Dan ini yang akhirnya, buat Lu, mengapa kita akhirnya manusia lemah terhadap semua bentuk manipulasi, karena jadi buta, karena kita sendiri nggak tahu diri kita gitu, bagaimana kita bisa eee, jadi kita gampang aja dimanipulasi gitu loh. Dan sekarang ini nih pada diri, jujur kepada diri, dan narsisisme itu adalah yang dibutuhkan moral, untuk melakukan tindakan yang berani berbeda dengan apa yang dituntut orang lain, apa yang seperti misalnya, ya itu ya sebetulnya seperti misalnya kalau kalau kita tidak ingin menikah karena kita memang memang tidak melihat pernikahan sebagai, yang cocok untuk kita gitu loh. Ya, kita tidak ingin, punya anak gitu, bukan bukan karena kita, apa namanya, ataupun kita kita ingin punya anak karena kita memang ingin punya anak gitu. Jadi, bukan karena ikut-ikutan, normanya harus punya anak, "Oh, normanya sekarang adalah menjadi perempuan lajang yang tidak punya anak," gitu. Enggak gitu. Jadi, dan narsisisme ini harus harus bertanya, harus, yang pertama yang Lu bilang, yang Lu, caranya mudah sebetulnya kalau menurut Lu gitu, itu cukup lihat diri sendiri. Cukup lihat dulu apa yang ada di dalam diri kita. Nah, ini ada salah satu contoh gitu. Jadi kalau kita misalnya melihat ada orang lain melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain dan kita tahu bahwa itu tidak benar gitu, apakah kita akan ikut menertawakan? Seperti misalnya saja, contohnya ada pegawai magang gitu kan, berarti statusnya lebih rendah gitu, anak magang, dijadikan bulan-bulanan gitu dan kita tahu bahwa itu tidak benar, tapi kita juga tahu kalau kita ngomong nanti kita akan kehilangan pekerjaan kita gitu, kemungkinan gitu, kita harus melakukan apa? Dan kalau menurut Lu ekstrim ya, gitu. Kita harus berani untuk karena kalau kita tidak nyaman melihat itu, berarti kita kan tidak suka bahwa bahwa nurani kita itu masih ada, bahwa itu tidak benar gitu, nurani kita masih berfungsi, itu tidak benar. Kita harus mengatakan bahwa, "Eh, jangan tertawakan dia," gitu.
Tapi untuk sampai ke sini berarti butuh keberanian.